Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fisika kelas 12 semester 1 tentang listrik dinamis. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu 1. Mendefinisikan pengertian arus listrik setelah mempelajari konsep muatan listrik. 2. Menggunakan voltmeter dan ampermeter untuk menentukan nilai tegangan dan arus dengan benar setelah mempelajari hukum Ohm. 3. Mengevaluasi karakteristik dan prinsip kerja peralatan listrik searah dengan benar setelah mempelajari materi rangkaian elektronik. 4. Menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff dalam pemecahan masalah listrik searah dengan benar setelah berdiskusi tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. 5. Menghitung energi dan daya listrik dengan benar setelah berdiskusi tentang aplikasi listrik searah. Materi listrik dinamis yang akan kita pelajari adalah listrik arus searah, energi listrik, dan arus bolak-balik. Sedangkan listrik arus searah meliputi rangkaian listrik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, rangkaian hambatan, dan sumber tegangan. Sedangkan hukum Ohm meliputi kuat arus dan tegangan, dan hambatan listrik. Sedangkan hukum Kirchhoff meliputi hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Dan terakhir adalah penerapan hukum Kirchhoff. Hal yang perlu diperhatikan tentang pengertian arus listrik adalah 1. Arus listrik merupakan muatan listrik positif. 2. Arus listrik mengalir dari tempat yang memiliki potensial listrik tinggi ke tempat yang memiliki potensial listrik rendah. 3. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Perhatikan ini ada dua gambar rangkaian tertutup, yang satunya yang bawah ini rangkaian terbuka. Perhatikan di sini, pada saat rangkaiannya tertutup, maksudnya terhubung semuanya, maka lampu akan menyala. Itu menunjukkan kalau ada aliran arus listrik. Sementara yang kedua, rangkaiannya terputus, berarti terbuka. Dengan demikian tidak ada aliran arus listrik di sini, sehingga lampunya tidak menyala. Yang perlu diperhatikan lagi adalah konsep arus elektron sebagai berikut. 1. Arus yang melewati kawat penghantar adalah elektron-elektron yang bermuatan negatif. Aliran muatan inilah yang disebut dengan arus elektron. Arah arus elektron adalah dari tempat yang potensialnya rendah ke tempat yang potensialnya tinggi. Berarti arus elektron itu arahnya berlawanan dengan arah arus listrik. Jadi harus diperhatikan antara arah arus listrik dengan arah arus elektron. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan simulasi tentang arus listrik. Kita mulai dari arus DC. Perhatikan di sini, ini ada sumber listrik searah, belum terhubung ini, sehingga lampunya belum menyala. Ini elektronnya pun di penghantar yang berbentuk batang ini masih belum mengalir. Coba perhatikan di sini, setelah saya sambung, saya hubungkan, ini belum menyala karena satunya belum terhubung. Perhatikan kalau saya hubungkan, nah lampunya menyala. Itu artinya di sini ini ada aliran arus listrik. Nah, mengalir dari positif menuju negatif. Sementara elektronnya mengalir dari negatif menuju ke positif. Ya, kalau terputus begini berarti tidak ada aliran arus listrik, sehingga kalau terhubung
akan menghasilkan aliran arus listrik sehingga lampunya bisa menyala. Kita lanjutkan untuk contoh pada baterai. Nah, perhatikan ini adalah gambaran dari muatan dalam baterai. Ini kutub positif, yang sebelah sini kutub negatif. Ini muatan-muatan yang bertanda negatif itu menunjukkan elektron. Perhatikan, ini kutub negatif, nah, di mana elektron itu bergerak dari negatif menuju ke positif. Ini yang disebut sebagai arus elektron atau aliran muatan elektron. Maka aliran arus listriknya adalah yang berwarna abu-abu yang gelap bergerak dari positif menuju negatif. Jadi ini yang lebih ditekankan bahwa aliran elektronnya bergerak dari negatif menuju ke positif, sehingga arus listriknya bergerak dari positif menuju ke negatif. Sekarang mengenai pengertian kuat arus listrik. Bahwa kuat arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penampang persatuan waktu. Misalnya ini ada sebuah penampang dengan luas A ini, ada aliran muatan, karena ada aliran muatan sehingga ada aliran arus. Maka besarnya kuat arus yang dimaksud adalah besarnya muatannya, banyaknya muatannya dibagi waktu. Nah, ini perumusan tentang kuat arus listrik yang disebutkan di atas bahwa I atau kuat arus listrik, besarnya kuat arus listrik sama dengan Q per T, di mana Q ini muatan, satuannya dalam kolom, T itu selang waktu, satuannya dalam sekon, dan I itu adalah kuat arus listrik, satuannya dalam ampere. Sementara berapa banyaknya elektron yang mengalir dirumuskan dengan N sama dengan Q per E. Q ini muatan, satuannya kolom, E ini adalah besarnya muatan elektron, min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa jenisnya negatif. Sebagai contoh, perhatikan di sini. Pada sebuah kawat penghantar mengalir muatan listrik sebesar 24 kolom dalam waktu 2 menit. Yang ditanyakan, berapakah kuat arus pada kawat tersebut? Yang diketahui di sini adalah T-nya 2 menit harus dirubah ke dalam sekon, jadinya 120 sekon. Q-nya 24 kolom, sehingga kuat arusnya adalah Q per T. 24 kolom dibagi 120 sekon, hasilnya adalah 0,2 ampere. Contoh yang kedua, tentukanlah jumlah elektron yang melintasi penampang kawat penghantar selama 1 jam apabila kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 0,8 ampere. Di sini yang diketahui adalah kuat arusnya 0,8 ampere, waktunya 1 jam harus diubah ke dalam sekon, yaitu 3600 sekon, dan besarnya muatan elektron di sini, yaitu minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Maka besarnya muatannya adalah N adalah jumlah elektron sama dengan Q dibagi E, Q dibagi ini, sementara Q-nya sendiri adalah ini, Q sama dengan I kali T, sehingga N-nya sama dengan I kali T dibagi E. Sehingga hasil terakhirnya adalah 1,8 kali 10 pangkat 22 elektron. Yang perlu diperhatikan di sini, muatan elektronnya tidak usah diberi tanda negatif, sebab tanda negatif itu hanya menunjukkan jenisnya negatif. Sekarang tentang alat ukur listrik, yaitu ampermeter dan voltmeter. Perhatikan di sini, ini gambar dari ampermeter. Di sini ada rangkaian tertutup, ada baterai dihubungkan dengan lampu. Maka untuk mengukur berapa arus listrik yang mengalir dengan menggunakan
ampermeter kita hitung dan kita hubungkan secara seri. Ini sebagai skemanya, lampu ini ampermeter, ini baterainya, maka pemasangannya harus secara seri, itu untuk ampermeter. Kemudian untuk voltmeter, misalnya ini ada baterai yang dihubungkan dengan lampu, untuk mengetahui berapa tegangannya atau beda potensialnya yang ada di lampu, maka voltmeternya dihubungkan secara paralel. Ini gambar skemanya. Nah, sekarang bagaimana cara membaca skalanya atau hasil dari pengukurannya? Yang perlu diperhatikan adalah bahwa hasil pengukuran sama dengan skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum yang ada di ampermeter maupun voltmeter dikalikan dengan batas ukur ampermeter maupun voltmeter. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan simulasi berikut. Ini adalah alat ukur listrik yang meliputi ampermeter dan voltmeter. Kompetensi yang diharapkan adalah satu di sini, membedakan jenis dan fungsi alat ukur listrik. Yang kedua, menjelaskan cara membaca dan memasang alat ukur kuat arus dan alat ukur tegangan. Yang ketiga, menggunakan ampermeter dan voltmeter dalam rangkaian. Ini adalah gambar dari ampermeter, di mana ampermeter ini fungsinya adalah untuk mengukur kuat arus listrik. Skalanya bisa 5 ampere, bisa 10 ampere, dan 20 ampere, dan sebagainya. Kalau ini adalah mikroampermeter, ini mengukur kuat arus listrik yang lebih kecil. Skalanya misalnya 100 mA ataupun 500 mA. Ini prinsip kerja dari ampermeter. Ini ada kutub magnet utara, dan di sini adalah kutub magnet selatan. Apabila ada arus yang lewat, maka di dalam rangkaian ini akan timbul gaya magnet yang disebut sebagai gaya Lorentz. Dengan adanya gaya Lorentz tersebut, maka jarum pada ampermeter akan bergeser atau bergerak dan menunjukkan angka tertentu. Dan angka tertentu itulah yang menunjukkan harga dari kuat arus listrik. Kemudian untuk mikroampermeter, supaya bisa dipakai untuk mengukur kuat arus yang besar, maka ditambahi yang namanya shunt atau hambatan shunt. Ini fungsinya adalah supaya nanti daya ukurnya lebih besar. Kemudian cara pemasangan untuk ampermeter yaitu dipasang secara seri. Jadi ini ada rangkaian, maka pemasangannya harus secara seri. Untuk membaca skalanya, seperti tadi, ini adalah jarumnya. Nanti apabila ada arus listrik, maka jarum ini akan bergeser. Maka hasilnya adalah kuat arus itu adalah angka yang ditunjuk di sini berapa, dibagi dengan skala maksimum yang di sini. Kalau di sini pakai 5, maka dibagi 5. Kemudian batas ukurnya ada di sebelah kiri sini. Itu cara membacanya. Berikutnya adalah voltmeter. Tidak jauh berbeda dengan ampermeter, prinsipnya sama, cuman voltmeter itu dipakai untuk mengukur tegangan listrik. Skalanya bisa 5 volt, 10 volt, 20 volt, dan seterusnya. Sementara yang sebelah kanan ini adalah multimeter. Multimeter itu mengandung ampermeter, voltmeter, maupun ohmmeter. Jadi ada 3 alat yang jadi satu di sini yang disebut sebagai avometer. Prinsip kerja dari voltmeter sama dengan ampermeter, yaitu dalam rangkaiannya ada kutub utara magnet dan ada kutub selatan magnet. Apabila ada arus di sini, maka di dalam medan magnet ini akan timbul gaya yang disebut sebagai gaya magnetik atau gaya Lorentz, sehingga jarum penunjuk voltmeter akan bergeser atau menunjuk angka tertentu yang menunjukkan harga dari tegangan listrik. Untuk memperkuat daya ukurnya, maka ditambahi yang namanya hambatan depan, atau Rn ini merupakan hambatan depan yang disusun secara seri yang berfungsi untuk menambah daya ukur dari voltmeter. Sementara pemasangannya,
Untuk pengukuran tegangannya adalah dipasang secara paralel. Perhatikan di sini ini ada rangkaian dan ini ada lampu, maka untuk mengetahui tegangan lampu ini, maka voltmeternya dipasang secara paralel. Cara pembacaan skalanya sama dengan ampermeter, yaitu skala yang ditunjuk oleh jarum dibagi dengan skala maksimum, di sini dibagi 5, baru dikalikan dengan batas ukur voltmeternya. Sebagai contoh di sini misalnya angka yang ditunjuk jarum adalah 2, di sini 2. Kemudian skala maksimum yang dipakai adalah 5, berarti 2 dibagi 5, batas ukurnya di sini pakai 2. Jadi 2 dibagi 5 kali 2, di sini hasilnya 0,8 volt. Untuk lebih jelasnya, marilah kita mencoba menghitung berapa besar kurang arus maupun tegangan listrik. Perhatikan di sini, ini ada ampermeter, yang biru ini menunjukkan negatifnya, yang merah ini menunjukkan positifnya. Di sini batas ukurnya ada 2, ada yang 100 mA dan ada yang 2 ampere. Misalnya kita sekarang mau mengukur arus listrik. Nah, misalnya jarum menunjukkan angka 2. Skala maksimum di sini 5, batas ukur yang kita pakai 2 ampere, maka besarnya adalah 2 dibagi 5, 2 dibagi 5 itu 0,4, dikalikan dengan batas ukurnya 2, jadi hasilnya adalah 0,8 ampere. Misalnya kita menggunakan skala 100 mA. 100 mA itu sama dengan 0,1 ampere. Nah, misalnya jarum yang ditunjuk tetap 2. Skala maksimum di sini 5, maka besarnya adalah 2 dibagi 5 itu 0,4 dikalikan dengan 100 mA itu sama dengan 0,1 ampere, sehingga 0,4 dikalikan 0,1 jadinya 0,04 ampere. Untuk voltmeter caranya sama juga. Di sini ada batas ukur, ada yang 2 volt, ada yang 12 volt. Misalnya kita mau menghitung berapa besarnya tegangan listrik yang ada pada rangkaian. Nah, misalnya jarum menuju angka 3. Skala maksimum di sini 5, batas ukurnya kita pakai yang 12. Maka hasil pengukurannya adalah 3 dibagi 5, 0,6 dikalikan dengan 12. Jadi hasilnya adalah 7,2 volt. Misalnya kalau kita menggunakan yang 2 volt, hasilnya adalah ini 3 dibagi 5 itu 0,6 dikalikan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 1,2 volt. Nah, sebagai tambahannya ada ya alat yang namanya galvanometer. Galvanometer ini adalah alat untuk penunjuk ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Dengan cara menggeser-geser ini kita akan tahu nanti apakah ada arus listrik yang lewat atau tidak pada suatu rangkaian. Demikianlah tentang alat ukur listrik. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.